guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai kepemimpinan sekolah yang efektif. Nah, sebelum masuk materi, kita perkenalkan pemateri terlebih dahulu. Berikut pematerinya. Yang pertama, Sania Iyatul Hidayah, Elina Tanjalita, dan Marsadia Rahmadi. Apa kepemimpinan itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengertian kepemimpinan. Proses pengertian kepemimpinan sendiri yaitu proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan penuh kemauan yang besar mengarah pada tercapainya organisasi. Kata pemimpin dan mempunyai arti memberikan bimbingan, menuntun, dan juga mengarahkan dan berjalan di depan. Gaya dan fungsi kepemimpinan. Gaya dan fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Seseorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, dan juga memberikan arahan yang jelas dan mengukur hasil kinerja. Berikut 7 gaya dalam kepemimpinan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya pokok kepemimpinan. Kebetulan di sini ada 7 gaya pokok kepemimpinan. Yang pertama, demokratis. Nah, pemimpin yang memiliki gaya demokratis akan mempertimbangkan dan juga mengikutsertakan karyawan dalam mengambil keputusan. Berbanding terbalik dengan gaya kepemimpinan yang autokratis, di mana seorang pemimpin akan menentukan sendiri dan tidak mengambil keputusan dari karyawan atau anak buah. Yang berikutnya yakni visioner. Nah, pemimpin yang memiliki gaya visioner di sini yaitu pemimpin yang tertata dan terencana. Pemimpin di sini memiliki rencana-rencana dan ide yang akan dikembangkan dan dilakukan di masa depan. Kemudian yang ketiga yakni edukasi. Nah, gaya kepemimpinan ini sangat menguntungkan bagi staf atau karyawan. Kenapa? Karena staf atau karyawan akan diajarkan mengenai skill dan wawasannya. Nah, seorang pemimpin yang memiliki gaya edukasi dalam kepemimpinannya harus membutuhkan banyak waktu karena mereka akan terbagi fokus untuk mendampingi karyawan dan juga stafnya dalam meningkatkan skill dan wawasan mereka. Yang kedua, mereka juga harus mencurahkan motivasi dan selalu memberikan kata-kata yang baik untuk karyawan dan stafnya. Yang keempat, yakni multikultural, berkaitan dengan kebudayaan, perbedaan kebudayaan. Nah, sesuai dengan namanya, gaya kepemimpinan ini biasanya diaplikasikan di kantor atau perusahaan yang stafnya memiliki latar lintas budaya. Contoh sederhana dari kepemimpinan multikultural adalah pemimpin yang menyetujui adanya perayaan hari raya dari berbagai latar belakang yang dikemas sedemikian sehingga semua stafnya bisa ikut merayakan dengan bahagia. Selanjutnya yakni strategi. Gaya kepemimpinan ini tentu dibutuhkan oleh tim riset dan strategi di berbagai jenis perusahaan, khususnya dalam merancang pola yang dinamis untuk mengikuti perkembangan pasar atau target. Melalui kepemimpinan strategis, seharusnya tiap orang di perusahaan punya peluang untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Apalagi jika memang ada peluang baru yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ini akan menjadi kesempatan besar untuk suatu perusahaan dapat berkembang. Kemudian, fasilitator. Pemimpin tipe ini biasanya terfokus kepada hasil, tidak terlalu mengambil pusing dengan peningkatan skill karyawannya. Selama alur pekerjaannya masih aman, kemungkinan besar atasan tidak akan ikut campur terlalu banyak. Namun, jika ada bagian atau karyawan yang tidak berfungsi sebagaimana semestinya, pemimpin tidak akan ragu untuk turun tangan dan langsung memantau prosesnya. Yang terakhir yakni teamwork. Gaya kepemimpinan ini sebenarnya cukup efektif digunakan jika tiap staf tidak punya banyak kewajiban
atau target pribadi. Jadi, bisa fokus untuk mencapai target bersama atau target timnya. Dari segi hasil, kemungkinan gaya kepemimpinan ini tidak berhasil juga cukup besar kalau kualitas pimpinannya belum benar-benar mumpuni. Berikut 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang berikutnya mengenai fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruksi. Nah, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua yakni fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu maksudnya untuk memperoleh masukan berupa umpan balik, untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan atau dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah, yaitu berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat yakni fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari seorang atasan. Yang terakhir yakni fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, dan koordinasi. Syarat pemimpin di sekolah. Syarat pemimpin di sekolah yang pertama adalah memiliki kepribadian yang baik, yang kedua mampu berkomunikasi dengan staf atau karyawan, yang ketiga memiliki wawasan yang luas di bidangnya, dan yang keempat memiliki keinginan untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menjadi kepala sekolah yang efektif, yang pertama mampu memberdayakan tenaga kependidikan serta seluruh warga sekolah lainnya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dan produktif. Yang kedua, menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan warga sekolah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah serta tujuan pendidikan. Yang keempat, mampu menerapkan prinsip kepemimpinan sesuai dengan tingkat kedewasaan pendidik dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Yang kelima adalah kolaboratif dengan tim manajemen sekolah. Kesimpulannya adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, juga menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan perkembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Kami kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.